Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Ya, saat ini saya akan menjelaskan teorema sisa yang ketiga, yaitu teorema sisa yang dimana pembaginya dalam bentuk faktor atau X min H1 dan X min H2. Dan X min H1 dan H2-nya ini adalah sebuah konstanta ya. Perlu diingat ya teman-teman ya, bahwa H1 dan H2-nya adalah konstanta. Sebenarnya hampir sama seperti teorema 1 dan teorema 2. Karena X min H1 dan X min H2-nya adalah pembagi, berarti kan kita bisa asumsikan dia sebagai Qx. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat ke bentuk umum suku banyak atau polinomial, maka di sini kan ada Qx ya. Nah, Qx-nya kita ganti dengan X min H1 dan X min H2. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi seperti ini. Jadi Px sama dengan X min H1 X min H2 dikali dengan Hx ya, plus Sx. Nah, kalau misalnya kita agak review sedikit ke video saya tentang pembagian suku banyak dalam bentuk seperti ini, biasanya maka Sx-nya itu kan masih dalam bentuk aljabar ya, masih dalam bentuk aljabar atau dalam fungsi yang berderajat 1. Nah, maka saya bisa asumsikan si Sx-nya itu, nanti si Sx-nya ini kita ganti dengan hanya Sx ya. Sx-nya kita ganti dengan bentuk Ax plus B. Kenapa? Karena nanti kan dalam sisa pembagian dalam bentuk X min H1, X min H2 kan dipastikan ada X dan ada konstantanya. Jadi saya asumsikan jadinya Ax plus B. Sehingga kalau saya tuliskan lagi, jadi Px itu sama dengan X min H1 dikali X min H2 dikalikan Hx. Maka si Sx saya rubah jadi Ax plus B. Nah, kalau sudah sampai di sini, kan biasa kita, karena di sini kan ada dua faktor ya, ada X min H1 dan X min H2. Nah, kita mulai dari yang X min H1 dulu. Kita substitusikan dulu si X min H1-nya ke dalam Px-nya. Jadi substitusi X min H1, atau kalau dibuat dari dalam bentuk sama dengan 0 jadinya X sama dengan H1 gitu ya, ke Px. Nah, sehingga didapatlah S1 gitu kan ya, karena kan dia pakai X min H1 ya. Dapatlah sisa yang pertamanya itu sama dengan PH1, karena kan kita substitusi ya H1-nya ke Px. H1-nya karena sisanya adalah dalam bentuk Ax plus B, maka ketika diganti dengan H1, si Ax plus B-nya, X-nya kita ganti jadi H1 gitu kan ya. Jadi AH1 plus B. Nah, inilah dapat persamaan yang pertama. Nah, setelah dapat persamaan yang pertama, kita sekarang ke X min H2. Nah, untuk X min H2 ini lakukan hal yang sama juga ya, seperti X min H1. Jadi substitusi juga X min H2 atau X sama dengan H2 ke Px. Sehingga dapatlah S2. Sisa yang kedua yaitu sama dengan PH2. Jadi kita ganti, karena sisanya dalam bentuk X plus B, kita ganti X-nya jadi H2. Jadi AH2 plus B. Inilah dapat persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, lalu kita eliminasi si persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Jadi di sini eliminasi persamaan, saya tulis persamaan 1 dan 2. Ini saya garis pakai merah ya, biar jelas. Nah, kalau misalkan dieliminasi, nanti akan diperoleh A-nya itu jadi sama dengan PH1 min PH2. Ini dikurung ya. PH2 per H1 dikurang H2. Dan
Itu untuk A-nya, untuk B-nya nanti didapat H1 dikali pH2 min H2 dikali pH1 per H1 dikurang H2. Nah, nanti teman-teman boleh eliminasi ya, menggunakan cara eliminasi seperti biasa. Nanti dapatlah A-nya sama dengan ini dan B-nya sama dengan ini. Nah, jadi sisa pembagiannya, karena sisa pembagiannya tadi kita asumsikan dalam bentuk AX plus B, jadi kita substitusikan si A-nya dan si B-nya ke dalam bentuk AX plus B. Jadi kalau dituliskan, saya tulis di mana ya? Di sini aja lah. Samping sini, kayaknya cukup ya. Nah, ini jadi saya bikin kesimpulan. Tarik dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya SX-nya itu adalah, kan dia AX plus B ya. Sehingga SX-nya kita ganti A-nya dengan ini. Jadi pH1 dikurang pH2 per H1 min H2 X, kan gitu ya, plus B-nya. B-nya adalah ini. Wah, ini kayaknya agak sempit nih. Jadi saya harus pelan-pelan. Ini jadi H1 pH2 dikurang, ini nggak muat ya, jadi saya tulis di bawah aja, atau ya saya tulis di bawahnya aja deh. Ini saya hapus dulu. Jadi plus H1 pH2 min H2 pH1 per H1 min H2. Nah, inilah jadi bentuk sisanya, teorema sisa untuk pembagian dalam bentuk X min H1 dan X min H2. Nah, supaya lebih jelas tentang teori ini, nah biasanya kan kalau dalam bentuk notasi ini kan agak pusing ya, isinya huruf semua gitu ya. Nah, jadi supaya lebih gampang saya akan berikan contoh soal. Saya berikan contoh soal, karena ini udah ngemuat, saya kasih di belakang aja ya. Saya berikan contoh soal supaya kita jadi lebih paham. Nah, ini saya tuliskan contoh. Contohnya misalkan jika suku banyak PX dibagi X min 1 bersisa 2, lalu dan PX dibagi dengan X min 2 bersisa min 1. Nah, yang ditanya adalah tentukan sisanya jika PX dibagi X min 1 dikali X plus 2. Gitu ya, kira-kira ini X plus 2 ya, bukan X min 2 tapi X plus 2. Oke, cara menjawabnya. Cara yang pertama, ini ada dua cara ya. Kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, rumus SX-nya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang pertama. Ini saya buat cara satu. Cara satu kita pakai rumus yang sudah kita temukan, yaitu pH1 dikurang dengan pH2 per H1 dikurang H2X plus H1 pH2 min H2 pH1 ya, pH1 per H1 dikurang H2. Nah, pH1 itu adalah sisa 1.
sisa dari faktor yang pertama. Nah, faktor pertamanya kan adalah X min 1 ya. Nah, X min 1 itu sisanya berapa? 2. Berarti pH 1-nya itu adalah 2. Kita ganti 2. Dikurang dengan pH 2 itu adalah faktor yang kedua. Sisanya berapa? Yaitu min 1. Berarti 2 dikurang dengan min 1. Per H1 min H2-nya. Nah, H1 min H2-nya itu adalah dari sini nih. Ini kan X-nya sama dengan 1. Yang ini kan X-nya sama dengan min 2 ya. Berarti kan untuk H1-nya itu 1 dan H2-nya itu adalah min 2. Kan dari sini ya, ini buat jadi sama dengan 0. Ini kalau X min 1 sama dengan 0 jadinya X-nya sama dengan 1, berarti H1. Berarti X plus 2 sama dengan 0, berarti H2. H2-nya jadi sama dengan X sama dengan min 2 ya. Jadi dikasih variabel X plus H1-nya tadi berapa? 1 ya. 1. pH2-nya adalah sisa yang kedua, yaitu min 1 dikurang H2-nya adalah min 2. pH1-nya sisa yang pertama, yaitu 2. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini dibagi dulu ya. Dibagi dengan, ini sama nih, 1 dikurang min 2. Nah, ini tinggal hitung aja nih. Ini kan 2 ditambah 1 ya jadinya ya. Ini jadi 2 plus 1 per, ini 1 ditambah 2. Jangan lupa dikasih variabel X. Plus, ini min 1. Karena 1 dikali min 1, min 1. Ini jadi min 2 dikali 2 adalah min 4. Ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 4 per 1 plus 2. Itu jadinya sama dengan ini 3/3 X plus ini 3/2 ya. 3/3 kok 3/2. Jadi 3/3. Sehingga sisanya, ini kan 3/3 kan 1 ya. Jadi 1 kali X jadinya X. Ini 3/3 adalah 1. Berarti sisanya SX-nya adalah X plus 1. Nah, ini untuk kalau kita mau menggunakan rumus atau menggunakan cara yang pertama. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Apakah nanti hasilnya sama? Nah, kita buktikan ya. Saya tarik garis di sini untuk cara yang kedua. Yang merah aja deh, biar beda. Tarik garis. Nah, ini kalau kita mau menggunakan cara kedua. Ini cara 2. Nah, cara yang kedua, kita bisa langsung gunakan bentuk XX-nya. Kan SX-nya itu kan itu sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, X plus B. Nah, karena ini dia punya dua pemfaktoran, yaitu X min 1 dan X plus 2. Jadi kita asumsikan yang pertama, ketika X min 1 sama dengan 0, kita buat jadi X sama dengan, jadi X sama dengan 1, kita substitusi ke XX. Substitusi ke SX. Begitu ya, kira-kira SX itu adalah sisanya. Nah, untuk yang X min 1 kan sisanya 2. Nah, berarti nanti S-nya di sini jadi 2, SX-nya jadi 2 nih, yang di sini nih. Nah, sehingga kalau disubstitusikan, ini kan kita substitusi dulu ya. Berarti S1 itu sama dengan X-nya ganti 1 jadi A plus B. Nah, sisa yang pertama itu berapa? Oh, 2. Kalau dibagi dengan X min 1 sisanya 2. Berarti di sini jadi 2 sama dengan A plus B. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Nah, untuk yang X min 1 sudah. Setelah itu kita gunakan yang X plus 2. Berarti X plus 2 itu sama dengan 0. Kita buat juga jadi X sama dengan, jadi min 2. Sama substitusi juga ke SX. Sehingga di sini jadinya kan S min 2 ya. S min 2 sama dengan X-nya diganti min 2, berarti min 2A plus B. S min 2-nya itu adalah min 1. Ini min 2A plus B. Nah, inilah kita harus kita lakukan eliminasi di persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi kalau persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, ini sama dengan 2, ini min 2A plus B sama dengan min 1. Tinggal kita kurang aja ya. Kan habis kecoret. Ini menjadi min 3A. Oh, sorry. Jadi 3A ya. 3A sama dengan 3.
Berarti A-nya 1. Kita substitusikan A-nya 1 ke sini. A plus B sama dengan 2. Berarti jadilah 1 ditambah B sama dengan 2. Jadi B-nya sama dengan 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, A-nya dapat 1, B-nya dapat 1. Nah, bentuk SX-nya itu kan AX plus B ya. Berarti ini saya kotakin. SX-nya itu kan AX plus B. Berarti AX plus B. Substitusi aja nilai A-nya 1 dan B-nya 1. Hingga akhirnya kita dapatlah kalau A-nya diganti 1 jadinya X. Dan B-nya diganti juga 1. Nah, inilah jadi sisanya. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Di sini X plus 1, di sini juga X plus 1. Jadi dengan menggunakan dua cara ini, kita menemukan hasil yang sama. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua untuk mencari pembagian dari bentuk X min H1 dan X min H2.